Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Hafizah, NPM 2408260030. Blog Sel Molekuler Biologi and Hematologi. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang komponen sel darah. Darah adalah cairan berwarna merah dan kental yang terdapat di dalam tubuh yang mengandung plasma dan sel yang berperan membawa oksigen dan nutrisi, serta membantu tubuh menjalankan fungsinya dengan baik. Darah merupakan bagian yang penting bagi tubuh yang berfungsi sebagai transportasi oksigen bagi tubuh dan zat-zat sisa hasil metabolisme ke sistem ekskresi. Adapun beberapa komponen sel darah, yaitu ada 3. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Fungsi utama dari sel darah merah atau eritrosit ini adalah membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan lain di tubuh, juga membawa karbon dioksida hasil pembuangan tubuh kita kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan ketika kita mengeluarkan nafas. Fungsi ini didukung oleh protein khusus, yaitu hemoglobin atau Hb. Hemo yang mengandung besi dan memberikan warna merah, dan globin yang membantu pengikatan oksigen. Sel darah merah ini atau eritrosit membentuk sekitar 40-45% volume darah tubuh kita, merupakan bagian dari darah yang memberi warna khas pada darah. Sel darah merah diproduksi di bagian tubuh yang disebut dengan sumsum tulang, di mana mereka biasanya hidup selama sekitar 120 hari sebelum digantikan dengan sel darah merah yang baru. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Fungsi utama dari sel darah putih atau leukosit ini adalah untuk melawan infeksi dan merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Dan ada 2 jenis sel darah putih. Yang pertama ada granulosit. Nah, granulosit ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada neutrofil, yaitu yang paling banyak berperan untuk melawan infeksi yang disebabkan bakteri dan jamur. Yang kedua ada basofil, yaitu 1% berperan dalam respon kekebalan tubuh. Yang ketiga ada eosinofil, untuk melawan infeksi yang disebabkan parasit. Nah, yang kedua ini ada agranulosit. Agranulosit ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada monosit, yaitu 2-8% berfungsi untuk memecahkan dan menghancurkan organisme asing. Yang kedua ada limfosit, yaitu untuk membentuk antibodi. Selanjutnya yang ketiga ada platelet atau trombosit. Platelet ini merupakan bagian kecil dari sel. Platelet hanya membentuk kurang dari 1% bagian dari total darah di tubuh kita, namun memiliki fungsi yang penting dalam mengobrol pendarahan. Pembuluh darah yang rusak akan mengirimkan sinyal untuk memanggil trombosit yang darah dan membentuk sumbangan agar pendarahan berhenti, seperti kita tersayat oleh pisau. Nah, itu pembuluh darah tuh akan mengirimkan sinyal untuk memanggil trombosit agar pendarahannya tuh berhenti. Nah, kemudian kadar normal trombosit ini adalah 150.000 sampai 400.000 ml. Sementara umur dari trombosit adalah sekitar 9 sampai 12 hari. Dan hal ini penting pada kondisi seperti demam berdarah atau DBD, di mana virus akan menyebabkan percepatan kematian trombosit sehingga kadar trombositnya menurun dan darah akan sulit membeku akibat pendarahan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.